Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya semoga dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dijadikan anak-anak keturunannya soleh solehah. Yang jomblo jomblowati insyaallah disegerakan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami muliakan pengurus masjid serta jamaah yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di puasa yang ke-20 Ramadan. Berarti kita adalah termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Di siang hari kita beribadah menahan haus dan lapar. Di malam hari kita datang rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang berada tepat pada bulan suci Ramadan itu sendiri, maka dia termasuk orang-orang yang dilipat gandakan segala amalan-amalan ibadahnya. Nah, para hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini, malam 21 Ramadan, di mana banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam-malam ganjil. Meskipun para ulama salaf mengatakan tidak mesti di malam ganjil. Makanya ulama-ulama terdahulu mereka khusyuk di dalam ibadah mereka di bulan suci Ramadan itu mulai dari 1 Ramadan sampai terakhir. Tapi kalau kita sekarang banyak nas-nas, banyak hadis-hadis juga yang mendukung bahwa kalau mau cari kemuliaan malam Al-Qadar itu, maka carilah di malam-malam ganjil. 19, 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang kita berada di malam 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar. Al-Qur'an turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah langsung ke Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian diturunkan lagi ke Baitul Izzah, langit dunia.
Dan dari langit dunia inilah berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada bulan suci Ramadan. Dan sepakat para ulama mengatakan, banyak para ulama kebanyakan, bahwa surah yang paling pertama turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Meskipun ada ulama yang berpendapat lain, tapi kita ikut saja karena ini ulama yang banyak yang bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini kayaknya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di mana dari Baitul Izzah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan di malam Lailatul Qadar itu lah tempatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang pertama tadi. Bacalah. Yang dimaksud bacalah di sini secara kontekstual. Jadi ayat-ayat Allah ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, juga ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat yang kita baca yang dibacakan oleh imam tadi itu yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat yang tersurat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah ayat-ayat yang tersurat, yang ditulis melalui kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada ayat-ayat disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat yang tidak tertulis. Inilah yang disebut dengan rububiyahnya Allah, kekuasaan Allah. Sunnatullah. Kita ini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lalu kemudian tua, lalu kemudian meninggal. Begitulah sunnatullah. Nah, itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat ini tidak bersurat, tidak tertulis, tetapi dia terjadi dengan sendirinya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Itulah disebut dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah. Dah, di malam Lailatul Qadar ini Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian Al-Quran berkata dan bertanya lagi kepada kita. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Al-Quran pula menjawab. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tahukah kalian bahwa malam Lailatul Qadar itu atau malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, Bapak Ibu hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umurnya Nabi Muhammad SAW atau umur umat daripada Nabi SAW itu relatif lebih pendek dibanding dengan umat-umatnya Nabi terdahulu? Rahasianya ternyata ada satu malam yang dimana apabila umatnya Rasulullah beribadah di malam itu, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang kurang lebih apabila dia beribadah kurang lebih 80 tahun lebih. Jadi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya baina sittuna wa sab'un, antara 60 sampai 70 tahun. Umat Nabi Musa alaihissalam panjang, umat Nabi Daud panjang, umat Nabi Nuh lebih panjang. Tetapi mereka tidak diberikan satu kemuliaan di malam itu. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan satu kemuliaan. Jadi kita bisa hitung-hitung kira-kira. Kalau hari ini umur kita 50 tahun. 50 tahun kalau kita beribadah
pada satu malam yang dimana turun Al-Qadar pada malam itu, maka kita seakan-akan punya umur yang bertambah dan manfaat 80. Berarti kalau 50 ditambah 80 tahun, kira-kira umur kita berapa itu? Siapa yang jago matematika ini? 50 tambah 8 berarti berapa itu? 130 tahun. Itu kira-kira umur kita. Dan itu 130 tahun manfaat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Satu malam saja beribadah. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sadar bahwa betul-betul malam ini sangat mulia, maka dia mempersiapkan diri. Makanya di sini, karena ini malam turunnya Al-Quran, maka disinilah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran yang dimaksud, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalihah, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Hadis sahih rawahu Tirmizi. Jadi saya tidak mengatakan alif satu huruf, melainkan sudah saya berkata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dikali 10, 30 pahala. Baru 3 huruf kita dapatkan. Bagaimana kalau surat Al-Fatihah kita baca? Berapa huruf situ? Luar biasa pahalanya. Makanya dulu ulama-ulama kita dulu, kalau kita yang kelahiran 80-an, diajar mengaji itu ada namanya mengeja. Kalau di kampung saya namanya eja ogi. Alif resenna a, alif rewanna i, alif dapanna u, a i u. Baryasanna ba, baryawanna bi, baddapanna bu, babi bu. Ada yang pernah ikut ini, pernah belajar mengeja kira-kira ada di sini? Saya kira ada, nah, bawa-bawa pasti ada. Itu eja ogi, ada tong eja Makassar, tapi saya tidak tahu. Ada teman saya itu jago sekali kalau mengeja Makassar. Ternyata ini hadis yang diamalkan oleh ulama-ulama kita dulu. Alif resenna a, 1 huruf. Alif rewanna i, 2 huruf. Alif dapanna u, 3 huruf. Tambah lagi a, i, u, 6 huruf. Dikali 10, 60 pahala kita dapatkan. Apalagi kalau kita baca di bulan Ramadan, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat lagi. Luar biasa ini Al-Quran. Jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, Nabi yang mulia. Bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran, bulan yang mulia. Malam yang diturunkan kepadanya Al-Quran, malam yang mulia. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Inilah kehebatan Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan di malam Al-Qadar itu turun semua para malaikat dari langit yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam bi'idni rabbihim min kulli atas izin Tuhannya. Untuk apa? Untuk mengurus segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta. Jadi setiap malaikat di malam Lailatul Qadar itu sudah ditugaskan masing-masing tugasnya. Malaikat Jibril tugasnya membawa wahyu. Sudah tidak ada wahyu sekarang, tapi ilmu masih ada, diberikan kepada. Makanya jangan bosan-bosan meminta ilmu, karena masih ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Lalu kemudian yang paling banyak tugasnya di alam semesta ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya yang pertama memberi rezeki. Jadi kita ini 1 tahun ke depan sudah ditentukan rezeki kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya siapa?
yang membawa adalah malaikat Mikail alaihissalam. Diberikan rezeki, lalu kemudian menentukan apa? Musim-musiman, musim panas, musim penghujan, itu semua pekerjaannya malaikat Mikail. Lalu kemudian apalagi? Musim buah-buahan. Buah-buahan, ada musim durian, ada musim langsat, musim rambutan, semua itu diatur oleh malaikat Mikail. Banyak sekali tugasnya malaikat Mikail ini. Mulai dari rezeki, musim-musiman. Kalau di Indonesia kita di subtropis ini cuma dua, musim panas, musim kemarau dengan musim penghujan. Kalau di luar negeri banyak, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim gugur, ada lagi musim banyak, musim salju dan lain sebagainya. Itu semua tugasnya malaikat Mikail. Nah, dan setiap malaikat yang diembankan tugas ini tidak ada sedikit pun yang salah dalam pekerjaannya. Beda kalau kita ini manusia. Manusia kalau dikasih tugas pertama mantap, kedua bagus, ketiga pasti ada kesalahan. Tapi kalau malaikat tidak pernah salah dalam sedikit pun untuk menjalankan tugasnya. Makanya makhluk yang paling taat kepada Allah adalah malaikat. Kenapa? Memang malaikat sudah disetting oleh Allah, diatur oleh Allah sebagai makhluk yang paling taat. Karena dia tidak diberikan nafsu, hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diberikan nafsu, diberikan akal. Makanya manusia apabila ada yang salah, memang itu fitrahnya manusia, sering-sering salah. Yang tidak bisa itu salah, tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkanlah malaikat. Malaikat siapa lagi? Israil. Tugasnya apa? 1 tahun ke depan sudah ditahu. Fulan bin Fulan sekian orang yang ada di Chengho ini sudah ditahu. 1 tahun ini akan meninggal, siapa namanya? Ditahu nggak itu? Tapi mudah-mudahan jangan kita semua. Ditahu. Tapi ada satu yang bisa membendung takdir ini. Apa itu? Doa-doa kita. Sedekah-sedekah kita, silaturahim kita. Inilah yang bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan sama malaikat Israil, malaikat Israil, itu yang keputusan saya kemarin saya kasih kau batalkan. Kenapa? Ini Fulan bin Fulan, dia bersedekah tadi malam, maka panjangkan umurnya. Panjang lagi umur kita. Makanya kalau mau panjang umur, berbanyak sedekah, berbanyak bersilaturahim. Itulah banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan. Nah, di malam Lailatul Qadar, disitulah tugasnya malaikat Israil menentukan kapan ajalnya Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulana, Fulana binti Fulana. Sudah ditentukan semua. 1 tahun ke depan. Apalagi malaikat Raqib, tugasnya mencatat segala amalan kebaikan daripada hamba-hamba Allah. Jadi itu kebaikan kita ini baru kita rencana sudah dicatat sama mereka Raqib. Dia mau puasa. Kalau keburukan baru rencana, malaikat Atid baru penanya disimpan di atas kertas. Nanti kita lakukan baru dicatat benar-benar, 1 dosa. Tapi kalau malaikat kebaikan tadi baru rencana, sudah dicatat kebaikan, belum dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, dilipat gandakan lagi kebaikan-kebaikan kita. Itulah luar biasanya diskon yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Cuma terkadang kita ini tidak mengetahui apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal maunya Allah satu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Lailatul Qadar itu ditugaskanlah semua malaikat-malaikat. Malaikat Raqib mencatat kebaikan, malaikat Atid mencatat keburukan-keburukan kita. Malaikat Mungkar, orang-orang yang meninggal ditanya. Malaikat Nakir juga orang-orang yang meninggal yang soleh ditanya. Sudah ada tugasnya masing-masing dan tidak pernah satu pun salah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan selamat sejahteralah malam itu yang mulia sampai terbit fajar. Jadi barang siapa di malam Lailatul Qadar itu menghidupkan malam, artinya qiyamul lail,
Qiyamul Lail itu menghidupkan malam. Jadi Qiyamul Lail tidak mesti kita sholat. Qiyamul Lail membaca Al-Quran juga disebut dengan Qiyamul Lail. Berzikir Qiyamul Lail. Bersolawat Qiyamul Lail. Bercakap-cakap tentang agama Allah Qiyamul Lail. Kalau pergi kencing ya, itu bukan Qiyamul Lail. Pipis namanya. Qiyamul Lail artinya beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan pada malam itu disebut dengan Qiyamul Lail. Apalagi kalau sholat tahajud, sholat banyak sholat-sholat. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat, dikerjakan di malam hari. Sholat tobat dikerjakan di malam hari, maka juga disebut dengan Qiyamul Lail. Termasuk dengan sholat tarawih yang kita kerjakan sebentar insya Allah. Siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, di Lailatul Qadar itu, maka salam selamat sejahtera hadiah sampai terbit fajar. Dan ada tanda-tandanya orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Pertama, orang yang mendapatkan kemuliaan di Al-Qadar itu nanti sesudah Ramadan ini, lihat nih, rajin ke masjid, yang tadinya suka ketika anak-anak jadi pendiam, jadi enak dia berbicara, jadi bagus hubungannya dengan tetangganya. Berarti ini adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sama juga orang yang naik haji. Orang naik haji tanda-tanda orang mabrur pulang pasti lebih baik daripada sebelumnya. Itulah tanda-tanda. Jadi intinya di bulan suci Ramadan ini, siapa nanti setelah bulan suci Ramadan ini kebaikannya bertambah, maka itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kitalah semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan oleh guru-guru kita di malam-malam yang selanjutnya. Fattaqullaha mastata'tum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.